Perkenalkan, saya Astuti Maria SPD dari Institut SMA Negeri 8 Maluku Tengah, PTK Universitas Cendrawasih PPG dalam jabatan angkatan 3. Berikut video pembelajaran inovatif dengan tema Kukumbu. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Bagaimana? Sudah siap memulai pelajaran? Siap. Makannya bagaimana? Baik. Sarapan? Sudah. Kita kelasnya nih. Ada siswa yang tidak hadir? Oh, semuanya hadir? Bagus. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Kita kelas mulai dari doa dan seterusnya. Tuhan, minta belajar, mulai kita berdoa. Berdoa sebelum kita masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi mulai dari belajar. Oke, jadi kemarin kamu belajar apa? Pertemuan kemarin kita? Oke, jadi hari ini kita akan memberikan tentang tapi ibu lihat sepertinya belum pegang. Jadi mari ibu tampilkan sebuah tes ini supaya tidak pegang. Jadi kemarin kan kita sudah belajar tentang elastisitas ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi berikutnya, ibu ingin mereview. Kalian punya ingatan tentang proses pembelajaran kita ya di pertemuan kemarin tentang elastisitas. Jadi ada yang masih ingat apa itu elastisitas? Silakan, Sandy. Elastisitas adalah benda yang memiliki kemampuan untuk kembali ke bentuk dan ukuran aslinya. Oke, benda yang memiliki bentuk untuk kembali ke bentuk dan ukuran aslinya. Menurut Sandy, ada lagi yang lain? Ada lagi? Silakan Rani. Benda yang jika diberikan gaya tali, dia akan mengikuti gaya tali tersebut. Kemudian jika dilepaskan gaya tali tersebut, dia akan kembali ke bentuk awal. Oke, jawabannya baik sekali. Kasih aplaus dulu. Benda elastis, menurut Sandy dan Rani, jawabannya sangat baik sekali. Benda elastis adalah suatu benda yang ketika diberikan gaya tali, dia akan mengikuti kita punya gaya yang diberikan, gaya tarik maupun gaya dorong, dan ketika gaya tersebut kita hilangkan, dia akan kembali ke bentuknya ya semula. Oke, bukan dulu. Ada yang masih ingat tidak contoh benda elastis? Silahkan Mita. Seperti karet, pegas, dan pet. Oke, kita bilang karet, pegas, dan pet. Karet ya? Iya. Jadi kenapa sampai karet itu disebut benda elastis? Karena ya dia dapat kembali ke bentuknya yang semula. Kalau misalnya karet
Kemudian hari ini kita akan belajar tentang hubung. Jadi ini elastisitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awalnya setelah daya tarik atau gaya dorong yang diberikan pada benda tersebut di contohnya karet ya. Nah, kemudian ini tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran yang akan kalian capai hari ini itu ada 4. Indikatornya kita di KD-nya di KD 3.2 dan 4.2. Kemudian tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini yaitu adalah mengikuti pembelajaran. Peserta didik diharapkan nanti ada diskusi kelompok, ada melakukan percobaan, kemudian diskusi lagi. Kemudian yang terakhir kita presentasi. Jadi hari ini nanti ada LKPD yang Ibu bagikan kepada kalian semua. Nanti di LKPD situ ada hal-hal yang harus kalian kerjakan. Salah satunya juga ada ilustrasi gambar dalam bentuk orientasi masalah yang harus kalian kerjakan di sana. Sudah? Bisa? Bisa. Jadi sebelum masuk ke sana, sebelum Ibu bagi kalian dalam kelompok, kurang lebih Ibu tampilkan ilustrasi masalahnya di depan ya? Iya. Nah, nanti ada di LKPD-nya juga. Ada seorang anak kecil yang memegang ketapel. Dong pernah lihat ketapel toh? Ya. Mainan hari-hari di sini. Betul? Iya. Jadi ketika seorang anak kecil menaruh batu di ketapel, lalu dia tarik dan dilepaskan, nanti bentuk ketapel itu ya bagaimana? Nanti akan kalian kembangkan dalam suatu bentuk permasalahan yang nantinya ada di orientasi masalah pada LKPD. Sudah? Sudah. Bisa? Bisa. Jadi sekarang Ibu bagi kelompok dulu ya. Ada berapa orang di sini pakai kelas? Jumlahnya berapa? 24 ya? Iya. Jadi kita bentuk 4 kelompok ya? Ya. Jadi mulai sekarang. Mulai. Satu kelompok ada yang 6, ada yang 5. Oke, nanti sebentar ada alat bahan yang sudah tersedia di samping. Sudah? Masing-masing kelompok silahkan diambil alat bahannya, sudah tersedia. Sudah? Nanti Ibu instruksikan diambil baru diambil ya. Ini LKPD-nya. Oh, ini juga media adanya. Ada informasi di situ. Nanti boleh dibaca. Boleh dibaca. Jadi literasinya diterapkan ya. Ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok boleh mengambil alat bahannya yang sudah tersedia di sana.
Maka kajian ikuti yang ada pada LKPD, kemudian nanti hari ini kita akan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi nanti kita akan melihat menganalisis bagaimana pengaruh gaya terhadap perubahan panjang pada gas, kemudian menghubungkannya untuk mencari persamaan pada hukum. Jadi seperti itu. Jadi silakan dibuka LKPD-nya, sudah. Kemudian untuk hukum yang sama formulasinya F sama dengan K kali delta X. Dengan F itu apa? Gaya. Kalau K F gaya, satuannya apa? Kalau K konstan gas. Kalau delta X itu merupakan apa? Pertambahan panjang. Satuannya apa? Meter. Pertambahan panjang didapat dari mana? Dapat pertambahan panjang didapat dari mana? Dapat dari X berapa? X2 dikurangi dengan X1 atau X1 dikurangi dengan X0. X setelah dia digantungin beban dan X sebelum digantungin beban. Dan nanti dikurangi didapat dia punya nilai delta S. Oke, bisa? Jadi sekarang silakan bekerja. Sudah, terapkan literasi. Semuanya ada di LKPD masing-masing. Nanti saya beri kupannya. Ya, alatnya sudah siap? Oke, lanjut. Dari nol. Selanjutnya tambah-tambah beban sampai 26.
Oke, untuk tidak membuang waktu, saya alihkan kepada pemateri untuk membuka dalam materi. Kepada pemateri, dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang dari kepada saya sebagai pemateri. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sudah kami lakukan percobaan, yaitu mengenai orientasi masalah pada gambar orientasi. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat pada media yang sudah dibagikan, yaitu mengenai gambar yang tadi sudah dibahas. Di sini kami mengajukan beberapa pertanyaan, lalu kami menjawabnya, yaitu masalah apa yang kalian temui pada ilustrasi gambar dalam orientasi masalah. Jawabannya, pertambahan panjang lebar. Kemudian, informasi apa yang perlu kalian ketahui untuk membuktikan permasalahan tersebut dengan mencari rumus tanda tegas. Kita masuk yang kedua, yaitu analisis data. Yang pertama, apa yang terjadi saat Pegas tanpa beban? Pegas tidak mengalami tekanan panjang, artinya dikarenakan ada gaya yang mampu menarik Pegas sehingga Pegas tidak bertambah panjang. Yang kedua, bagaimana jatuh Pegas saat setelah diberi beban? Pegas mengalami pertambahan panjang karena ada gaya yang menarik Pegas tersebut. Yang ketiga, apa yang terjadi jika Pegas terus-menerus diberi tambahan beban? Panjang Pegas akan terus bertambah panjang, tetapi bisa patah jika berikan gaya terus-menerus. Hal ini dikarenakan Pegas mempunyai tegangan maksimum. Bagian keempat, bagaimana bentuk grafik yang dihasilkan dan jelaskan grafik gaya terhadap pertambahan panjang Pegas tersebut. Grafiknya berupa garis lurus, semakin besar gaya yang bekerja pada Pegas, semakin besar tambahan panjang Pegas. Mungkin teman-teman bisa lihat grafik yang sudah saya gambar, yaitu mengenai percobaan tadi yang dilakukan. Oke, mungkin ini grafik yang tadi kami buat mengenai apa yang kami lakukan. Gaya yang diberikan beban 50, kemudian kami pertambahan panjangnya yaitu 2, kemudian gaya yang diberikan beban 100, pertambahan panjangnya yaitu 4, kemudian gaya yang diberikan 150, maka pertambahan panjangnya yaitu 6, kemudian yang terakhir gaya yang diberikan 200, maka gaya pertambahan panjangnya yaitu 8. Ya, baik. Yang kelima, bagaimana hubungan daya tarik dengan ketambahan panjang Pegas? Jelaskan. Itu ketambahan panjang Pegas berbanding lurus dengan daya tariknya, sehingga sesuai dengan hukum jika gaya tarik yang diberikan pada suatu Pegas tidak mengetahui elastisitasnya, maka pertambahan panjangnya akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Jadi dari hasil percobaan di atas antara pertambahan panjang Pegas di pertambahan gaya diperoleh kesimpulan, yaitu setiap kali ditambahkan beban pada Pegas maka panjang Pegas akan terus bertambah. Kemudian tetapkan gaya pada Pegas adalah F sama dengan delta X. Mungkin saya kembali kepada Terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, saran serta tanggapan dari kelompok lain. Kami kelompok 2 mempersilakan. Oke, sekali lagi, apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Oke, kalau tidak ada, saya alihkan kepada ibu mata pelajaran. Kepada ibu dipersilakan. Oke. Terima kasih kelompok 2. Mari kita presentasi kasih aplaus dulu untuk
kesimpulan ya. Ya. Jadi di layar itu menurut produkku dengan dia punya hukumnya namanya hukum ya. Dengan nama-namanya. Ya, dia mengatakan bahwa jika daya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan daya tarik. Nah, hal ini sesuai dengan tadi Anda punya hasil percobaan, ya toh? Ada grafiknya yang sudah dipresentasikan oleh kelompok tadi, ya. Jadi grafiknya itu dia berupa garis lurus, toh? Garis dulu kita bagi dengan 0,1 didapatkan dia punya hasil akhirnya berapa? 7 Newton per meter. Sudah? Bisa. Sudah bisa. Kalau dikasihkan soal sudah bisa. Jadi silakan dilihat di papan, dia punya contoh soal kayak gitu. Nanti sebentar kalau ada soal evaluasi, silakan dijawab sesuai dengan contohnya. Iya. Nanti pasti ada grafik, ada percobaan. Sudah? Sudah. Nah, jadi Ibu mau tanya sebelum kita masuk dengan evaluasi. Ya. Sebelum kita masuk dengan evaluasi, Ibu mau tanya dulu. Bagaimana Ibu punya pendapat? Bagaimana Ibu punya perasaan ketika kita proses pembelajaran kita ini dengan menggunakan model PBL? Pendapatnya bagaimana? Ya. Apalagi? Bangga. Apalagi? Mungkin lebih memudahkan karena langsung praktek. Lebih memudahkan karena langsung praktek. Ada lagi? Pembelajarannya bagaimana? Kerja sama dengan yang kemarin. Oke, sudah? Kalau ada yang sudah boleh mengajukan.
Doa selesai. Siap.